Action. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman ya. Soalnya bingung sebenarnya, nervous ya. Ini saya nggak tahu ada di mana, tapi ini ada di kantor polisi. Jadi nggak apa-apa Mas Andro muncul sekalian, kan kita relax di sini. Jadi kita duduk bareng aja nggak apa-apa Mas Andro. Jadi that is first time ya Mas Andro. Siap. Ini kaget dan redek awal-awalnya ya. Jadi saya pribadi tidak tahu ternyata kita didengarkan oleh appreciate banget dengan apa dan bagaimana. Kui kurang maju wi kamera nih. Ini yang ceklek yang udah berani. Pokoknya kita itu actionnya pokoknya ini jengking loh Mas. Lah ini kan bisa jengking dewe ya. Wes rapopo lah jubel-jubel didik. Tapi ya sih dua apa lagi? Iya sih don. Oke. Jadi ini pertama kali ya diizinkan podcast nih gini ya bro. Kue kisah apa bro? Oke. Iya. Oke. Jadi apa yang dibicarakan tadi, apa yang disampaikan dia tadi? Oke. Sebenarnya dia cuman berpesan tentang apa ya? Jual beli itu loh Mas Andro. ATM. Jual beli ATM. Ternyata dia sudah nangkep 17 orang yang sudah di ini Mas Andro. Makanya sekarang polisi itu mengingatkan kita jangan jual ATM. Yes. Apalagi gratis. Dan penjaranya berapa? 10 tahun Mas. 10 tahun ya. Jadi ini bukan kejahatan yang biasa, ini kejahatan yang serius. Karena mereka bilang money laundry. Bahkan sampai ratusan ribu masuk. Ya. Dan ini adalah targetnya orang-orang baru dan yang nggak ngerti. Mas. Ini Ais, selama ini kan nggak pernah dibahas nih sama kita ya. Pemerintahan kita pernah bahas nggak tentang ini semua? Iya, cuman lewat di status. Oh lewat di status, oke. Jadi ya sudah lah kalau kayak gitu. Kayak majalah dinding. Loh, jangan ngono loh. Kan sudah deh. Di endorse ya. Jadi buat teman-teman semuanya, terlepas teman-teman memang kadang mau cari uang dan semuanya, ini kejahatan yang serius ya, money laundry dengan berbagai macam teknik dan metode. Tapi kuncinya cuma satu, mereka butuh rekening. Untuk menyalurkan uangnya. Nah, butuh rekening. Nah, yang dimanfaatkan adalah teman-teman karena tergiur dengan iming-iming. Betul. Ini dijual 4.000, dijual 3.000, ATM-nya 200 Mas, kata Madam tadi, 300. Nah, itu sesuatu yang luar biasa ya. Zalim ya, saya bilang. Ini benar-benar kejahatan yang benar-benar terstruktur, benar-benar kejahatan yang memang direkayasa. Dan korbannya itu sudah bisa dibidik adalah orang-orang yang tidak memahami sebuah peraturan. Betul. Jadi mereka cuma pinjem lah, megang inilah, megang itu, tapi pada kenyataannya yes. Bleset Mas Andro, masa sih tak kasih no ATM ku? Kenapa sih kemarin Mbak Nuri pinjem rekening gak dikasih? Salah satunya nanti kayak gini. Iya, karena memang yang kita takutkan adalah seperti ini Mas Andro. Bukannya kita takut ya, ada yang nanyain TNJ mau nyumbang mau apa, kan takut juga Mas Andro. Iya. Ini ya bagi mereka mungkin nggak apa-apa ya, bagi kita ya rodo uti wis mau pindah tuh orang tuh kok gak melik tuh. Iya, kok gak melik. Ya jelas orang mau pindah. Oke, jadi ya. Sekali lagi buat teman-teman aku ngambil di situ. Iya, jadi apapun ceritanya, kalau ini berhubungan dengan rekening dan berhubungan dengan data pribadi kalian, wajib untuk ditolak, wajib untuk tidak diberikan apapun bentuk iming-imingnya. Jadi minta tolong buat teman-teman, kalau ini karena serius dan ini juga dari kepolisian ya. Kita duduk di sini nih bukan guyonan loh Mbak. Nah, jadi nggak semua orang bisa masuk Mas. Makanya saya ngomong agak serius ini karena ini polisi ya. Ini dia meminta untuk disebarluaskan karena saya pikir yang rugi bukan hanya mereka, yang rugi kan teman-teman sendiri. Karena teman-teman selain penjara dideportasi misalnya, nggak bisa balik lagi di sini. Jadi mereka juga akan mengungkap kejahatan ekonomi, kejahatan tentang money laundry ini memang luar biasa. Ya ini perhatian serius, maka mereka konsen, dia nyari YouTuber, nyari influencer yang bisa didengarkan oleh berbagai macam kalangan dan lapisan, karena bagaimanapun bahasa mereka kan adalah bahasa kantoni, sedangkan kita banyak terjadi yang disalahgunakan itu teman-teman kita. Nah, jadi makanya beliaunya antusias juga apresiasi kepada kita untuk terus memberikan dan mengedukasi. Ya sekali lagi, kalau kepolisian Hong Kong saja sudah peduli dan melihat kita, ya selanjutnya mudah-mudahan. Gue kan jawab deh sobo. Aku nggak jawab.
delok model hawa-hawanya ke sana. Aku nggak pernah jaluk. Kalian delok hawanya ke sana. Aku nggak pernah jaluk, tapi konsulat kan? Kita tetap persisten. Kita tetap konsisten. Apapun ya, mereka mau care, mau enggak, mau perhatian, mau atensi kepada apa yang kita lakukan, kita tidak peduli. Kan sekali lagi aku selalu mengingat karena ini, tujuan kita bukan dia. sadar diri, sadar raih, sadar posisi Mas Andro Lega Dinda, nggak usah mengharapkan. Enggak. Tapi saya tetap mengharap pada imigrasi dan labor. Harapan saya masih ada. Ya, mudah-mudahan di episode berikutnya kita imigrasi dan labor. Iya betul, itu target kita ke depan. Jadi itu aja dari kami berdua. Terima kasih dan soalnya medek-medek ini. Rada berdek ya Mas. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye bye. OK，好好，誒，我哋一齊。